Beberapa hari yang lalu saya mendapat kesempatan untuk mengadakan atau menghadiri workshop pendampingan penulisan proposal hibah dana dikti gitu ya. Mungkin selain untuk dokumentasi pribadi, saya membuat video ini untuk sharing ke teman-teman dosen semua bagaimana sih tips dari reviewer, tentunya bukan dari saya, mengenai pembuatan proposal penelitian yang didanai oleh Kementerian Ristek kalau dulu ya, sekarang Kemendikbud Ristek Dikti. Nah, saya coba bahas bareng-bareng. Perkenalkan, nama saya Robiul Endra. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman semua, teman-teman dosen, teman-teman sejawat, seperti yang pada video awal tadi, di bumper tadi, saya akan coba jelaskan hasil dari saya mengikuti workshop pendampingan penulisan proposal penelitian untuk hibah dana dikti, gitu ya. Mungkin ini menjadi salah satu bagian dokumentasi saya di YouTube channel ini, mungkin juga bisa menjadi masukan buat teman-teman dosen semua. Sekali lagi, ini hasil yang saya terima dari reviewer dan tentunya itu bakalan berbeda dengan pendapat teman-teman semua, tapi kita sharing aja. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiulendra dan juga @skripsimahasiswa. Oke, teman-teman semua gitu ya. Jadi di tahun yang lalu saya cerita sedikit, saya mensubmit 2 proposal penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, tentunya di skim desentralisasi gitu ya, dan dua-duanya alhamdulillah tidak lulus gitu ya, tidak didanai oleh Dikti di tahun 2000 yang lalu. Nah, kemudian LL Dikti wilayah 2 berinisiatif 2 hari yang lalu mengadakan workshop pendampingan penelitian hibah ya, proposal penelitian untuk hibah dikti dari berbagai skim, dari berbagai kampus, dari tingkatan kampus, baik dari yang utama, madya, dan sampai dengan yang binaan. Nah, saya menghadiri 2 hari workshop tersebut dan ada beberapa hal yang tentunya bisa saya bagi ke teman-teman semua. Kemarin saya sempat nanya ke reviewer gitu ya, saya tanya ke reviewer sebagai narasumber bahwa secara sistem itu administrasinya saya lolos, baik dari jenjang akademik, kemudian dari H-index, apapun yang diminta di panduan yang saya submit, yaitu di panduan 12 kalau nggak salah, itu saya masuk. Nah, pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan ke reviewer adalah kenapa proposal saya nggak lolos? Karena saya menanyakan itu setelah reviewer memberikan materi-materinya. Dan jawabannya satu, yaitu dana penelitiannya dipotong karena pandemi COVID. Dan saya juga nggak tahu apakah kalau nggak pandemi, proposal kita itu diterima. Nah, itu kalau kata sekretaris LPPM di kampus saya, ya selain usaha, kita juga harus banyak berdoa. Tetapi saya tidak membahas tentang doanya, teman-teman, karena itu urusan kita dan Tuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya akan coba share di video ini adalah usaha kitanya, gitu ya. Nah, ini yang teman-teman yang nggak sempat dapat pendampingan, saya akan bedah hal tersebut. Nah, di layar, teman-teman, di sini saya sudah punya satu proposal yang kata reviewer kemarin itu adalah proposal yang bisa dicontoh oleh teman-teman kampus yang lain gitu ya, itu kata reviewer. Walaupun saya menyaksikan jenis proposal saya ini apakah memang termasuk bagus, apakah reviewer itu hanya menyenang-nyenangi saya atau yang lainnya, tetapi benar secara fakta ada beberapa teman dari kampus lain meminta proposal skripsi saya. Oke lah, itu masalah lain. Tetapi pada intinya, teman-teman, yang pertama, ketika kita ingin mengupload proposal, kita memiliki template. Kita mendownload template di website Simliptapmasnya Ristek Brin atau Ristek Dikti, atau sekarang namanya mungkin nanti dirubah jadi Kemendikbud Ristek Dikti gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengikuti format, dan formatnya jangan diubah-ubah.
Nah, seperti yang di layar, formatnya seperti ini. Dia ada kuncian, ini bentuknya PDF. Kalau bentuknya Word, dia pasti berubah jadi warna kuning ya. Jadi seperti ini, saya buka aja Word-nya. Saya akan coba jelaskan. Jadi yang pertama, template-nya jangan dirubah-rubah. Di template ini dijelaskan teman-teman, yang pertama tentang ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata. Itu penting. Jadi kalau misalnya 500 kata reviewernya mungkin bisa jadi masalah. Dan tentunya itu yang ada di dalam kotak ini ada kisi-kisinya. Apa sih yang harus kita jelaskan? Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Oke, kita siapkan latar belakang penelitiannya, kemudian tujuan dan tahapan metode penelitian, kemudian luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT, tingkat kesiapterapan teknologi. Gitu ya. Jadi kalau di Simlip Tapmas, buat Bapak Ibu yang pernah mensubmit, kita harus mengukur dulu tingkat kesiapan terapannya. Teknologinya yang diukur dari TKT 1 sampai dengan TKT 9 dan tergantung nanti jenis penelitian Bapak Ibu apa gitu ya. Nah, di dalam ringkasan ini harus terdiri dan seperti ini, teman-teman. Misalnya contoh ini latar belakang yang saya buat, kemudian yang diminta adalah tujuan penelitiannya. Saya bold saja, saya tebalkan. Jadi biar mudah reviewernya ngebaca gitu ya. Oh, tujuan penelitiannya di sini. Kemudian selanjutnya adalah penelitian ini dilakukan berapa lama. Kemudian penelitian ini melakukan apa gitu ya. Metode-metode penelitiannya. Kemudian luaran wajibnya apa. Kemudian luaran tambahannya kalau ada apa. Kemudian yang selanjutnya juga kita menjelaskan tentang PKT pada penelitian ini bernilai berapa. Tidak hanya menyebutkan, tapi kita menjelaskan pada tahap TKT kedua itu posisinya ngapain sih. Nah, kalau saya menjelaskan untuk memformulasikan konsep. Gitu ya. Dan di tahun berikutnya, karena ini tahunnya 2 tahun, saya melakukan apa? Misalnya melakukan implementasi dan pembuktian konsep. Jadi TKT 1 dan TKT 3 itu hanya metode dan konsep bicaranya. Tidak berbicara tentang prototype, tidak berbicara tentang model. Nanti kalau model kita masuk ke penelitian yang TKT-nya di atas 3. Gitu ya Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Kemudian selanjutnya teman-teman semua bisa cek sebenarnya di sini kita blok kalau kita menggunakan Microsoft Word gitu ya. Kita bisa lihat nih. Misalnya ringkasan ini terdiri dari 500 kata kurang. Nah, kita cek di sini, ini ada 318 kata. Berarti kita sudah lolos dari syarat template gitu ya. Dan kemudian juga pastikan kita menggunakan spasi yang sesuai dengan template-nya. Kemudian yang selanjutnya kita juga memasukkan kata kunci maksimal 5 kata. Maksimal 5 kata, ada media pembelajaran, COVID, dan seterusnya. Nah, judul ini Bapak Ibu semua kemarin saya angkat karena Kementerian Ristek dan Dikti memberikan semacam saran kalau bisa judulnya saat pandemi kemarin itu ada yang terkait sama COVID. Nah, kita sesuaikan saja. Nanti kalau misalnya pembukaan proposalnya dengar kabar dari reviewer itu di bulan Juli ataupun di bulan Agustus, kalaupun ada tema yang khusus diberikan sama Kementerian Ristek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti, itu kita coba ikuti saja. Kemudian ada pertanyaan dari beberapa teman di kampus lain, apakah kalau di proposal ini yang kita janjikan luaran wajibnya misalnya diterima di artikel di jurnal di pengindeks bereputasi, kemudian luaran tambahnya itu memiliki jurnal juga di Sinta 3, dan jika kita nggak penuhi gimana? Sebenarnya ini kan janji kita. Kalau misalnya kita bisa membuat luaran yang lebih baik, tentunya nggak masalah. Tetapi yang minimal sesuai janji kita itu sama, standar. Kalau misalnya kita mau masukin ke jurnal internasional bereputasi, tapi nggak bisa. Tapi kita bisa ganti dengan jurnal terindeks Sinta 1 atau Sinta 2 gitu ya, yang berkualitas. Oke, itu yang pembahasan pertama tentang ringkasan Bapak Ibu yang mungkin saya bisa jelaskan. Kemudian latar belakang ini sama teman-teman atau Bapak Ibu dosen harus
menceritakan semua yang tertulis di template ini, latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, kemudian tujuan khusus dan urgensi penelitian. Nah, pada bagian ini perlu diuraikan juga tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema. Nah, ini kita jelaskan semua, kalau bisa Bapak Ibu di bold aja. Jadi kadang karena banyak proposal yang masuk, karena dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak ada kuota berapa yang diterima, berapa yang ditolak, jadi diterima semua, reviewer bakal membaca semua proposal yang masuk. Nah, kita buat dan kita boldkan saja. Selanjutnya tinjauan pustaka juga di sini sekali lagi kita nggak diperkenankan untuk membuat subbab ya, langsung aja seperti ini. Jadi tidak membuat seperti skripsi ataupun tesis ataupun disertasi, kita buat aja sesuai template seminimal mungkin tetapi padat isinya. Nah, di tinjauan pustaka ini berisi tentang state of the art, peta jalan, roadmap, kemudian bagan roadmap yang bisa kita buat JPEG atau PNG, kemudian sumber referensi primer yang relevan, kemudian disarankan sumber pustaka 10 tahun terakhir. Nah, ini kan masukan atau kisi-kisi dari template. Nah, kita buat semenarik mungkin, kalau bisa citasinya dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Kemudian kita juga menjelaskan tentang state of the art dari penelitian terdahulu yang melakukan penelitian ini, boleh kita buat pakai table. Nah, yang paling penting poinnya di sini. Di sini ada roadmap penelitian. Nah, roadmap penelitian ini sebelum kita melakukan roadmap penelitian sesuai judul kita harus menampilkan juga roadmap penelitian dari perguruan tinggi ataupun universitas. Gitu ya. Kalau di kampus saya seperti ini bentuknya dan harus ada tahunnya. Titik ujungnya di tahun berapa di roadmap perguruan tinggi ini. Dan teman-teman juga harus jelaskan, tidak hanya gambar tetapi menjelaskan posisinya berada di mana penelitian kita ini. Nah, kemudian setelah itu baru kita menjelaskan tentang roadmap penelitian yang sesuai dengan judul. Sekali lagi, roadmap penelitian itu boleh bentuk bagannya seperti apa saja. Mungkin kalau ada waktu di video lainnya saya akan coba bagaimana sih kita membuat roadmap penelitian gitu ya. Teman-teman bisa buat grafik seperti ini ataupun bisa menggunakan fishbone gitu ya, atau bisa menggunakan table, terserah. Yang penting isinya adalah sebenarnya di roadmap penelitian itu dahulu, sekarang, dan yang akan datang gitu ya untuk penelitiannya. Sebaiknya seperti itu. Nah, di penelitian ini saya belum memasukkan sebenarnya penelitian-penelitian saya yang terkait di judul ini yang di tahun sebelumnya. Nah, saya memulainya di tahun 2021. Kemudian di tahun 2021 itu saya jabarkan apa yang akan saya lakukan. Kemudian karena 2 tahun, di tahun 2022 mungkin ini diterima. Di 2023 juga saya menjelaskan roadmap-nya, saya melakukan apa untuk penelitian ini. Dan kemudian dari tahun 2023, feature-nya saya akan tarik ke 10 tahun ke depan. Apa sih yang bisa dihasilkan oleh penelitian ini? Apakah penelitian ini masih bisa berlanjut atau tidak selama 10 tahun ke depan? Jadi mungkin ada novelty, ada kebaharuan-kebaharuan penelitian sehingga di tahun 2033 ini bisa dijalankan dengan baik gitu ya. Dan Bapak Ibu semua jelaskan roadmap penelitian Bapak Ibu sendiri, kemudian terkait juga dengan roadmap penelitian perguruan tinggi ataupun fakultas ataupun program studi, itu nggak masalah. Nah, selanjutnya di sini ada bagian metode mencapai tujuan tetap yang tidak melebihi 600 kata. Nah, ini dijelaskan. Kemudian pada tahun pertama saya mau ngapain sih? Kita buat bagan aja, aspek yang diteliti apa, luaran yang ingin dicapai, kemudian aspek yang diteliti apa, luaran yang ingin dicapai apa di tahun pertama dan tahun kedua. Luaran tentunya ya publikasi dan seterusnya, serta kalau ada konsep model yang kita tampilkan itu bisa ditampilkan. Kemudian saya buat bagan lagi untuk memperkuat penelitian saya, dan selanjutnya kita menjelaskan peran ketua pengusul dan juga anggota-anggota pada penelitian ini. Nah, ini saya rasa sama. Kemudian yang terakhir saya juga buat bagan untuk mempermudah apa sih yang akan dilakukan sama penelitian ini, baik dari tahun pertama dan tahun kedua secara teknis, secara isi dari penelitian tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah jadwal penelitiannya. Nah, ini yang jadi masukan juga dari reviewer bahwa jadwal penelitian kita hanya dibuat 8 bulan saja. 8 bulan itu dimulai dari
tahun kita, bulan kita saat kita kontrak. Tapi boleh juga kalau misalnya teman-teman memulainya dari saat pengumuman lulus proposalnya gitu ya. Jadi sekali lagi ini agak unik ketika teman-teman sudah pernah mendapatkan dana penelitian, dana itu akan turun di akhir-akhir tahun. Berarti kita harus mereimburse, kita harus mempersiapkan uang penelitian dulu secara pribadi, nanti bakalan direimburse. Nah, kalau jadwal penelitiannya itu 8 bulan, teman-teman bisa mulai dari angka 1, 2, 3 ini menyatakan bulan keberapa dari yang kita buat. Penelitiannya bukan menunjukkan itu bulan Januari, Februari, Maret gitu ya. Dan kita jelaskan nama kegiatannya, kemudian kita tampilkan apa saja yang kita lakukan. Sama di tahun kedua juga seperti itu, hanya 8 bulan menurut reviewer pada saat saya pendampingan, workshop pendampingan penulisan proposal. Dan selanjutnya kita masukkan semua daftar pustaka yang diminta 10 tahun terakhir. Nah, itu teman-teman semua. Jadi sekali lagi nggak usah panjang lebar seperti kita buat laporan skripsi atau laporan makalah ataupun laporan tesis. Cukup sederhana saja, cukup ikuti panduan. Dan ini kata reviewer mungkin sudah bisa disubmit kalau untuk proposal saya. Nah, teman-teman juga bisa menjadi gambaran hasil dari saya mengikuti pendampingan proposal tersebut. Tetapi sekali lagi, kalau udah berhubungan sama hibah, itu berhubungan sama dana, tentunya sebagus apapun proposalnya, kalau dananya nggak ada, ya tentunya tidak akan didanai. Mungkin itu saja, kita berdoa bersama-sama teman-teman bahwa pandemi ini akan cepat berakhir, ekonomi kita akan pulih, dan negara kita menjadi negara yang memang kuat dalam segi penelitian, dari segi ekonomi dan lainnya. Mungkin itu saja sharing saya tentang proposal penelitian. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.